Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat kedua ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata, dia Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa mayu'tal hikmata, dan siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakaru, dan tidaklah mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang menggunakan akal. Di sini ada ungkapan hikmah. Apabila kata hikmah bergandengan dengan kata kitab, maka hikmah di situ artinya sunnah Rasulullah. Seperti dalam surat Al-Jumu'ah, di sana digandengkan kata hikmah dengan kitab. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada manusia Alkitab dan hikmah. Maka hikmah di situ artinya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi tafsir, yang merinci ayat-ayat Quran yang mujmal. Karena itu orang yang tidak menggunakan sunnah tidak akan tahu isi Al-Quran, tidak akan paham isi atau ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran. Bagaimana dia sholat seperti yang diperintahkan dalam Quran jika tidak menggunakan sunnah? Begitu juga banyak yang lainnya. Karena itu aliran inkarus sunnah itu sama dengan bukan Islam. Ada yang mengingkari sunnah. Alasannya, kalau Quran pasti benar, kalau sunnah yang dihadiskan kepada kita itu kan bersifat Doniul wurud, kata mereka. Tetapi Quran telah menunjukkan bahwa Rasulullah, apa yang diucapkan, dilakukan dan disetujui merupakan ketetapan dari Allah, bukan dari pribadinya. Satu itu. Jadi hikmah jika bergandengan dengan kata kitab, maka yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah. Dan kita mengamalkan Quran itu karena ada sunnah yang menjelaskannya. Ada penjelasan
bil qaul. Nah, di sini sunnah lebih berperan menjelaskan bil fi'li, dengan peragaan. Bagaimana wudu, bagaimana salat, bagaimana saum dan seterusnya. Sekali lagi, yang mengingkari sunnah tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran, sama dengan bukan Islam. Begitu. Kalau perlu kita tegas, ingkaru sunnah itu yang mengingkari sunnah. Kemudian penjelasan yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah penjelasan dari Allah, karena beliau adalah Rasul, disuruh oleh Allah. Dan banyak sekali ketentuan-ketentuan yang ketentuannya dari Allah, adapun redaksinya diserahkan kepada Rasulullah. Karena itu Quran sudah menetapkan bahwa taat kepada Rasul itu wajib. Atiullaha wa atiur Rasul. Wa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka dari pemahaman itu, ketetapan-ketetapan agama telah sempurna. Tidak ada pengurangan atau penambahan oleh Rasulullah itu. Tidak ada cara-cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Karena itu, siapa saja yang menyangka, menuduh bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu yang dari Allah, maka orang itu telah berdusta besar. Sebaliknya, jika orang menuduh bahwa ada cara dan aturan ketetapan agama yang lahir dari Muhammadnya, bukan putusan dari Allah, sama dengan telah membuat dusta besar. Ketika Muhammad membuat putusan yang tidak sesuai, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam surat At-Tahrim itu. Rasul menyatakan haram Maryam untuk aku, padahal itu halal. Seorang perempuan yang dihadiahkan kepada Nabi itu halal. Karena kecemburuan istri-istrinya, Rasul menyatakan haram bagi aku. Itu langsung ditegur oleh Allah. Tidak boleh mengubah putusan Allah halal-halal hanya karena ingin menyenangkan hati istri, sehingga harus melanggar putusan Allah. Nah, itu bapak-bapak lebih cenderung kepada Allah batang ke pemajikan. Gugu teuing. Ya kan nyatanya nepi ka maot ngariweuhkeun. Panteureun ada teh menta nepi ka maot teh. Nah, sedangkan Allah itu memberi selamanya. Nah gitu. Dan Allah mewajibkan untuk memimpin istri. Tong hariwang Bu, tenang. Karena suami diperintah oleh Allah memimpin istri, bukan mengurus. Mengurus awak nama teh diurus kurang ya, Pak. Barisa sorangan itu. Tapi memimpin jiwa dengan tuntunan dari Allah. Kemudian dalam pelaksanaannya, setiap orang hendaklah mengacu kepada contoh Rasulullah. Jika
orang berusaha mengamalkan Quran ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, berarti ya telah diberi hikmah itu. Itu saja satu tuh. Ciri orang yang diberi hikmah adalah ketika beramal mengikuti contoh Rasulullah. Karena hikmah di situ adalah sunnah Rasul. Jadi ketika orang beramal, berusaha sesuai dengan sunnah Rasulullah sebagai uswatun, maka itulah orang yang diberi hikmah itu. Cirinya begitu. Para sahabat lah, mereka diberi hikmah oleh Allah karena mereka beramal mengikuti amal Rasulullah. Mereka tidak buat putusan kecuali yang sudah diputuskan oleh Rasulullah, yaitu putusan dari Allah. Itu satu. Jadi kalau kita mau menjawab pertanyaan siapa yang telah diberi hikmah oleh Allah, jawabnya adalah Rasulullah. Jawabnya adalah para sahabat Rasulullah. Jawabnya adalah umat sampai hari kiamat yang mengikuti ajaran Rasulullah, cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu saja cirinya. Ada bisi zaman di papar hikmah majal minuk pinter, katinggal dina tarang nage itu. Tarang malain ciri lain sama. Ciri anu daek sujud mah hideung dina tarangna salah eta teh. Berarti sakedeung sujud dengan saeutik. Ahli sujud mah urang irian gitu kan. Pan hideung kabeh. Nah, itu ya. Satu. Karena itu di antara para sahabat menyatakan orang yang diberi hikmah adalah orang yang tahu ketentuan yang ada dalam Quran dan Sunnah untuk sehari-hari. Itu saja udah. Naon pigaweun sapopoe itu aja. Kemudian terbukti dalam pelaksanaan, itu ciri orang pintar itu. Orang paham itu. Bukan diukur dengan jumlah keilmuan sekian, enggak. Karena tidak semua masyarakat bisa nahu sorob. Bapak ibu diajar nahu sorob bagus itu. Memeh tamat keburu maut. Di sekolah silahkan. Tetapi ciri orang yang paham, yang diberi hikmah oleh Allah, tahu apa yang mesti diamalkan dalam keseharian. Akidahnya ibadah muamalah. Kalau saya ringkaskan cuma dua, halal haram itu. Jadi ciri orang yang diberi hikmah adalah yang tahu mana yang halal dan cuma itu. Yang haram tidak dilakukan, itu aja. Tidak melakukan yang haram, nanti diringkas cuma satu. Orang yang diberi hikmah adalah orang yang tidak melakukan yang haram. Begitu. Nah, banyak itu nanti keterangan kalau saya simpulkan cuma di situ. Karena orang yang tidak melakukan yang haram adalah orang-orang yang ada pada batas. Pada batas. Ketika berjalan tetap dalam batas, selamat dia. Ketika keluar dari batas, celaka. Pakai mobil kan ada batas di pinggir jalan. Tujuannya untuk keselamatan. Ketika dilabrak, masuk jurang. Jadi kalau disimpulkan, orang yang diberi hikmah oleh Allah adalah orang-orang yang tahu batas-batas Allah. Orang yang tahu yang haram, bukan tahu orang yang tidak melakukan yang haram. Beres. Jadi tidak melihat dari tampilan segala macam. Kemudian masing-masing ngaku nasabnya ke Nabi WKB ngaku. Itu bukan jaminan itu. Beliau sendiri menasihati Fatimah, ya Fatimah beramal kamu.
Imali fa inni lan ugniya anki minallahi syai'a. Karena sesungguhnya aku tidak bisa menolong kamu dari azab Allah sedikit pun. Kepada putrinya. Nah, di sininya kan banyak yang aku jadi ini keturunan Nabi. Apa kuahe ngaku mah? Karena bukan itu yang jadi ciri orang yang diberi hikmah oleh Allah. Sampai ada pertanyaan kepada saya, bagaimana tanggapan Ustadz tentang habaib? Habib saya jawab, semua hamba Allah. Inna akramakum indallahi. Ya udah, kembali pada Quran saja. Bukan dari turunan, bukan dari pakaian, bukan. Begitu ya, kita kembali. Jadi orang yang diberi hikmah, arti yang kedua adalah orang yang tahu, orang yang paham tentang isi Quran dan Sunnah. Orang yang paham kepada Quran dan Sunnah itu bukan dilihat dari jumlah ilmu, tetapi dari amal sehari-hari. Yaitu orang yang tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang haram dijauhi, gitu aja. Berada dalam batas-batasnya. Itu ringkas sekali. Sebab jika diukur dengan yang tadi, tidak semua orang. Keahliannya pun tidak sama, di zaman Rasul juga begitu. Nah itu jadi jangan kecil hati merasa bahwa saya ilmunya sedikit. Intinya itu aja. Nah, karena itulah untuk mengetahui batas itu melalui ngaji ini. Syirik haram, kufur haram, ya tinggalkan aja, udah itu beres. Yang wajib dilaksanakan sehari-hari salat yang 5 waktu. Ini yang sunat. Nah ini yang bagus, sholatnya 100 rakaat, tapi teu aya tina bina ulahnya gitu itu. Jol bagus we tina binte. Ini aja udah jalur ini ya. Kemudian yang ketiga, orang yang melihat sesuatu itu tidak sekedar melihat dohir, tetapi apa di balik itu. Seperti kejadian sekarang tidak melihat dohir, tapi ada lebih dari situ. Bahwa kejadian ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian ini adalah bukti kelemahan manusia. Apa pelajarannya? Wajib tunduk pada Allah. Nah, orang yang memahami kejadian-kejadian itu hikmah namanya. Karena itu hikmah juga bisa diartikan ibrah, pelajaran berharga dari setiap kejadian, pelajaran berharga dari setiap yang dilihat. Orang diajar sakedik tapinya punten nih mah. Ada yang ngobrol kepada saya, sajegeningan seueur masalahnya gitu. Saya cuma, kok Bapak begitu ya? Wajar. Tetapi kan kita oleh Allah sudah diberi modal, yaitu akal untuk memikirkan menghadapi masalah. Ini kedua, iman. Makanya dalam Quran selalu diungkapkan afala ta'qilun. Bere masalah kieu pan dibere akal atuh tak gitu. Mau bagaimana kita bersikap? Dan nanti selebihnya dengan iman. Mesti riweuh gitu. Budak cerik saeutik tengeulan. Meni riweuh teh. Mestinya ya di situ ada kecerdasan lah. Budak teh cerik. Sapaan we? Da budak kieu mah tuh da kakara eureun lamun ku 1000. Nah gitu. Moal 1000 mah 2000. Padahal eta rek 2000 tuh teh. Mere teh pan teu kudu 10.000 tah. Itu duit irit budak eureun gitu. Cek salakina teh da yeuh ka budakna si mama mah. Karena duit wae teh teh. Meri lamun minta teh sakali teh 10.000. Padahal teh cek majikanna teh naon ya 10, 20 pan jadina tibatan 100. Itu ada kecerdasan. Tukang balon
Budak ceri keur diais teh yang balon budak mah tuh. Ibu itu harus paham. Mun tukang balon ngajakeun. Kenapa? Sebab budak ceri geus deukeut pibatiunana itu. Kan paksa pasarnya budak. Budak ceri teh beuki diajakeun oe sidik kita teh geus deukeut. Ibu harus paham itu. Lamun budak ceri leos itu bukan tukang balon, bukan pedagang teman gitu mah. Tidak berjiwa gigih. Tuh dicarekan tukang balon, tuh disindrek budakna gitu. Nah ini kan mesti cari solusi. Inilah kecerdasan. Balon nu mana gitu. Nu beureum nya nu beureum halus. Tapi mending nu hejo rada panjang. Nah gitu dibalik diskusi. Anu beureum mending nu hejo cek mamah mah. Bari mundur setik-setik. Akhirnya budak satuju nu hejo tapi nu bodasnya gedenya nu bodas mah gitu. Satuju balik deui ka nu mimiti. Oh tukang balonna geus eueuh. Kan ibu bicaranya nu dagang terek dibelian eueuh tuh kawas nu nya. Budak salamet tukang balon teu dicarekan ibu teu riweuh. Nah gitu ngan hese du kitu teh nya. Budak baong sintruk geus ceurik diais. Kumaha teh? Bari dibawa ka warung nganyupan. Bari ngomong da maneh baong jadi kumaha disintruk teu puguh nya. Pamala awewe. Nah itu kan orang-orang yang diberi kecerdasan melihat sesuatu. Karena itu boleh juga diartikan orang yang berhati-hati karena ada kesabaran dan kecerdasan. Itu tidak akan sering menyesal. Gitu. Jadi hikmah itu adalah kecerdasan melihat sesuatu. Kemudian hikmah itu kalau saya ringkaskan ya husnudon. Ketika ada kejadian yang tidak menyenangkan, tidak langsung membuat kesimpulan. Mungkin di belakang ini ada kebaikan. Itu dalam Al-Baqarah kan ada. Pertama dalam urusan rumah tangga, jika kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, bisa jadi di balik itu ada kebaikan. Yang kamu tidak tahu, kan itu jangan dulu bertindak kasar, jangan dulu bertindak salah. Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Nanti akan menyesal. Nah begitu. Begitu juga dalam perang. Ini kan siapa yang senang? Bisa jadi kamu tidak senang kepada perang itu, padahal di balik itu ada kebaikan bagi kamu. Nah inilah di sini. Jadi orang yang menahan diri tidak langsung membuat kesimpulan dengan hawa nafsu karena tidak senang. Itu biasanya kesananya rusak. Nah begitu. Karena itu hikmah dalam arti kecerdasan, kalau disebut ketepatan ya mungkin banyak kekurangan lah dalam menilai sesuatu. Ada ini dulu ya ketua jamaah nakib bikin rumah kan. Saya tengah hari ke sana, bari teh nempungan ngobrol, keramek-amekan. Kenapa saya bilang? Lihat Ustaz cenah tinggal ieu. Kan lebarnya mestinya pintu itu kusen itu 80 cm. Ini 60 sudah dipasang. Itu yang kerjanya geus hahampuraan beungkeuring ngalamun juga nama. Ini kan sudah dipasang, diukur, nah saleutik gitu. Saya datang, ada apa? Ya cenah terus dipasang kusen cuma 60 cm. Biasanya berapa? 80 kan? Kenapa tidak bersyukur kepada Allah saya bilang. Ini kan hikmahnya besar. Naon cenah Ustaz? Ari 80 jeung 60 hampang mana? Kan hampang 60. Sabaraha puluh kali sapoe mukakeun panto dapur. Ku alo dibere nu hampang teu narima. Bari ngalewas hese ngomongnya Ustaz. Tapi kalau kita kan berpikirnya itu ringan kan? Iya. Nah gitulah contoh saja. Karena itu Quran memberikan
contoh, kisah contoh siapa yang diberi hikmah itu? Luqmanul Hakim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Tuh. Lalu kesananya anishkur lillah. Nah, istimbat saja. Bukti punya hikmah, bukti diberi hikmah, bersyukur kepada Allah. Satu tuh. Itu yang paling utama. Apa bukti bersyukur kepada Allah? La tusyrik. Itu. Beres piraku teka harti wae lah. Gitu ya, bersyukur musyrik ngeureuy wadul gitu kan. Bersyukur tetapi unsur syirik selalu ada, itu kebohongan itu. Nah, jadi yang diberi hikmah itu siapa? Luqman contohnya. Apa buktinya? Syukur kepada Allah. Bukti syukur kepada Allah la tusyrik. Satu tuh beres sahiji ta. Jadi orang yang diberi hikmah kepada Allah adalah orang yang bertauhid, orang yang tidak berbuat syirik. Tuh. Kedua, orang yang diberi hikmah adalah orang yang tahu apa yang wajib dilakukan, adalah salat itu. Karena itu dalam surat Luqman nasihatnya adalah kamu salat. Itu buktinya, bersyukur kepada Allah, salat tidak bohong itu. Palsu itu, bohong, bukan itu. Kedua, kemudian yang ketiga, ciri orang yang diberi hikmah adalah wabil walidaini wa wasainal insana biwalidayhi husna, itu kan? Itu. Bukti dalam keseharian hidup adalah baik kepada orang tua itu. Itu banyak ayatnya diangkat derajat orang tua itu karena dari orang tua ada jasa lahirnya kita. Hakikatnya kan Allah, tetapi Allah jadikan orang tua sebagai sebab lahirnya kita. Ada jasa yang diungkap oleh Allah, terutama kaum ibu yang mengandung lemah gitu kan. Nah, satu di antara putusan ini, tolong sama ibu-ibu ya. Pertama, Dewan Hisbah menetapkan putusan karena ada sekarang kecenderungan orang memaksa supaya anak itu lahir. Satu, disesuaikan dengan tanggal. Saya ingin anak saya lahir tanggal sekian karena tanggal sekian adalah hari keberuntungan. Hoki. Itu namanya tiara haram itu. Jadi sengaja disesar bukan karena madorot, karena keinginan, disesuaikan dengan tanggal yang diinginkan. Pamannya supaya jadi kenangan diusahakan sesar itu tanggal 17 Agustus karena kaitan dengan hari kemerdekaan. Tidak boleh. Jadi sengaja lahir tapi dengan kesesuaian keinginan. Tidak boleh itu. Kedua, ada lagi karena iddah yang hamil itu melahirkan, diusahakan saja sesar supaya cepat nikah lagi. Panima dari hawa nafsu. Awewe tanu gitu teh. Ya kan nggak pernah ada laki-laki yang disesar. Ira laki kabejakeun disesar. Karena melahirkan nggak ada. Jadi disesuaikan dengan keinginan hawa nafsu nggak boleh. Itu haram hukumnya, itu kedoliman itu. Karena itu dalam Quran dinyatakan wallahu akhrajakum mim butuni ummatikum. Biarlah sunnah Rasul Allah itu. Jangan dipaksakan. Baru sesar kalau ada darurat. Jika dibiarkan bisa ibu dan anaknya mati.
Terpaksa saja dibelah supaya selamat dua-duanya. Karena ada kesulitan, boleh. Karena ada ibu yang sulit melahirkan, jika dibiarkan bisa mati ibu dan anaknya. Tapi kalau dengan jalan itu insya Allah selamat dua-duanya. Silahkan. Karena ada darurat. Nah sekarang ini ada kecenderungan ke situ. Jadi hawa nafsu supaya farjinya itu ya istilahnya tidak rusak begitu kalau menurut mereka. Inilah cara berpikir yang salah. Kenapa? Walaupun bagaimana dunia ini sebentar dan ada sunatullah yang tidak bisa diubah. Jika ingin cantik abadi nanti di surga. Jangan di dunia lah. Di dunia mah ada kitu sunatullah. Ibu-ibu tepan garelis, baretoma gitu kan. Terus sekarang mah sakitu geus nini. Nah di sana makanya Rasul begitu menjawabnya. Ketika istri Rasul meminta perhiasan supaya kelihatan cantik seperti ratu-ratu istri raja, Rasul menjawab, aku kan bukan raja. Jika kamu ingin menjadi ratu seperti putri raja, aku lepas kamu. Tapi jika ingin yang lebih dari itu dan abadi, ikuti aku. Tuh di surga begitu. Makanya ibu-ibu entong gurung gusu lah mending di surga. Kayak bapak lama ibu tecik bapak tuh 20 gram pan mah cek usadoge mending di surga mending ayeuna. Cenah iraha tuh. Ada lagi yang bagus mah Pak cenah 20 gram ya tuh. Garah mamah teh geulis. Mamah teh geus. Bapak mah yakin geulis mamah batan kongkorong. Kade bisa salah. Kaduana mun bade sakalian. Geulangna 15 gram, cincin 10 gram tuh. Tong kagok atuh ngarah pugu. Pan bingung pamajikanna teh na jadi kieu cenah. Benar cara bapak terpercaya tulis sok kitu we. Kira meulina geus ditulis mah jongjon. Tidak ada kecerdasan menghadapi persoalan ya. Kemudian terakhir ini ada tapi ini mah nasihat saya kena hadis mah ini dhaif lagi ya. Dhaifnya berat lagi. Puncak dari ilmu adalah hikmah. Puncak dari hikmah adalah la ilaha. Nah ini kan nasihatnya sebenarnya dalam Quran sudah ada, yaitu surat Luqman itu. Jadi orang yang diberi hikmah oleh Allah adalah orang yang bertauhid. Satu. Ciri orang yang diberi hikmah oleh Allah adalah orang yang sholat. Ciri hikmah ya, ciri orang yang diberi hikmah oleh Allah adalah dalam pelaksanaan ibadahnya mengikuti Rasulullah begitu. Nanti disimpulkan itu. Jadi bukan orang yang kemudian kata hikmat ini mulai bergeser menjadi musyrik. Ya. Ada pesantren hikmat itu ya. Mempelajari ini hikmat itu dalam arti sudah mulai musyrik, nggak ada tuh. Mempelajari sehingga bisa menjadi manusia yang khariqul adah. Itu bohong semua ya. Orang bisa berjalan di atas air tanpa alas. Ya kan akal juga tidak menerima itu. Ya katanya mujizat itu kita tahu karena ada keterangan dari Allah. Ini catatan ini ya. Jadi begini, mujizat itu adalah asal artinya mengalahkan. Kemudian mujizat itu dipakai nama pada ayat-ayat Allah yang mengalahkan hujah lawan. Seperti Nabi Ibrahim dibakar, tidak apa-apa. Tapi kayu bakar habis. Ini kan tidak bisa dibantah. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkat ke batu keluar
air. Dia tidak tahu Nabi Musa itu akan seperti itu. Cuma diperintah oleh Allah karena yakin Allah Maha Kuasa. Nah itulah kehebatan di situ, keimanan itu. Nabi Musa tidak tahu kalau dipukulkan tongkat keluar air. Tahu mama ngadua atuh. Tidak tahu Nabi Musa itu. Dan kejadiannya sekali untuk menunjukkan bahwa Musa tidak kuasa. Kalau berulang nanti curiga orang itu. Ini sihir. Kalau ini berulang tiap nakolkeun itu karena batu keluar cai atuh eureun jadi nabi mending dagang cai. Teu kudu ngamodal. Makanya tidak berulang itu. Nah, gitu. Kemudian mempelajari hikmah kesananya kan jadi tahayul, jadi syirik, jadi musik, enggak ada. Orang yang punya hikmat adalah orang yang bisa menakwil impian. Wadul, udah aja gitu. Ini kan ini di-share lagi ke tahayul sekarang ya. Bohong itu. Tidak ada orang yang bisa menakwil impian kecuali Rasul yang diizinkan oleh Allah. Nggak ada. Sudah jangan percaya. Itu mah terserahlah, kita mengamalkan yang biasa saja. Begitu. Nah, satu lagi ini tentang Imam Mahdi. Kita apik sekali sebab yang ngaku Imam Mahdi sudah muncul dari dulu. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Imam Mahdi, pembawa keadilan, pemberantas kemungkaran segala macam. Nah begitu. Ada ya ada. Saya kemarin buat kesimpulannya, istinbat hukumnya, wajib iman kepada sabda Nabi tentang adanya Imam Mahdi. Tetap saja sesuai urutan ini. Memang ada sabda Nabi yang sahih bahwa nanti ada Imam Mahdi. Di mana enggak ditunjukkan orang Arab atau orang Indonesia, enggak. Karena itu lebih cenderung kepada sifat, yaitu orang yang selalu memberikan petunjuk Allah, menyampaikan petunjuk Allah. Karena itu dulu juga sudah ada sabda Nabi, para sahabat khalifah itu disebut Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyin, siapapun orangnya. Kemudian di keterangan lain setiap 100 tahun pasti ada mujaddid. Tuh. Kemudian terakhir ini akan muncul pada akhir zaman. Nanti di akhir zaman Nabi Isa turun, Mahdi ada. Pertanyaan hari akhir zaman ti iraha nepi ka iraha. Kapan Nabi Muhammad juga Nabi akhir? Oh gitu. Karena itu jangan terpeleset di sini. Udah aja kita amalkan siapa poe bisa gitu. Tong ngadaguan Al-Mahdi. Ya kan ada itu sudah meninggal Mang Mahdi. Itu di Cimahi itu kalau terdengar suaranya itu jam 4 subuh, angger we mah sudah meninggal. Jadi bukan sosok tapi sifat. Ini supaya tidak terpedaya nanti dengan yang ngaku Imam Mahdi itu. Ini terjadi benturan sekarang informasinya di daerah timur itu ya, Timur Tengah, karena ini ngaku Imam Mahdi dengan pengikutnya, ngaku Imam Mahdi dengan pengikutnya, terjadi benturan. Jadi di situ sifat bukan sosok orang. Siapa saja yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ya itu Al-Mahdi. Kedua, jangan sampai terpedaya menunggu sehingga lupa kepada amal sehari-hari. Jalanlah, nah biasa beramal, karena hisaban masuk surga atau tidak dikarenakan oleh Imam Mahdi, tetapi kepada amal kita sendiri. Itu aja ya. Insya Allah ke depan kita lanjutkan lagi. Sampai di sini saja dulu.